Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terima kasih setiamu buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Kami mulai ibadah kami, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kiranya biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin.
siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian dari
siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
kalau sebentar kami mau belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu. Berikan hati seorang hamba kepada kami Tuhan. Berikan hati kami yang seperti tanah yang subur, sehingga setiap firman yang ditabur tidak kembali sia-sia, tetapi dia boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, mengubah hidup kami menjadi sesuai dengan kehendak dan keinginan-Mu Tuhan, menggenapi seluruh karya-Mu, menggenapi seluruh apa yang Kau ingini. Di dalam kehidupan kami menjadi terang, kami menjadi berkat, kami menjadi garam bagi banyak orang, untuk kami memuliakan nama Bapa kami di surga. Ajar kami Roh Kudus, kami tahu Roh Kudus ada dalam hidup kami. Berikan kami damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri. Buah-buah roh boleh ada di dalam kehidupan kami yang menguasai hidup kami dalam menghadapi setiap persoalan hidup ini Tuhan. Berikan saya juga damai sejahtera dan sukacita untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Pengurapan-Mu yang khusus mengalir kepada kami semua, baik kepada saya maupun kepada jemaat-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa berkumpul lagi di tempat ini. Saya berdoa ya, berikan Tuhan, berikan saya damai sejahtera dan sukacita, karena saya mau melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Ya, saya dapat kabar, saya langsung telepon semua, makanya saya nggak turun dari mobil dari jam 9, saya udah nyampe di sini. Saya koordinasi dulu yang di sana, ya, untuk bantu siapa yang terdekat. Karena sebagian ada di dalam gereja di sana mulainya akan mundur jam 9. Saya teleponin, yang ini nggak ngangkat, yang ini nggak ngangkat, yang ini nggak ngangkat. Akhirnya bisa. Saya suruh cepat-cepat ke rumah sana, kasih pertolongan pertama, coba dipijit. Istrinya nangis-nangis, saya bilang kuat ya, banyak berdoa. Ya. Teman saya udah nyampe, 2 mobil di sana, bawa gotong, minta bantu tetangga, sampai rumah sakit, diperiksa, tidak tertolong. Umur masih 40 tahun. Ya, umur kita nggak tahu. Ya. Saya bilang Tuhan, waktu saya diberitahin, istri saya kan nangis di bawah. Ya, saya ngobrol. Mungkin kalau bukan di gereja saya menangis. Ya. Kalau bukan di gereja mungkin saya nangis. Saya orangnya tegas, tapi kadang-kadang melankolis juga nih Pak. Ya. Karena ini teman baik saya. Ya. Bapak Ibu di sini juga teman baik saya. Ya, keluarga besar saya di sini. Makanya saya mau jauh-jauh juga datang ke sini. Ya, karena di sini juga yang terbaik. Saya sedih gitu ya. Kalau ada sesuatu yang tidak baik menimpa saudara-saudara saya, pasti saya sedih. Ya, karena kalian adalah saudara saya semua. Yang bayati orang tua saya, ya, yang umurnya. Ya, pasti kita sedih ya. Ya. Saudara kita susah, saudara kita bergembira, bersukacita. Sempat bingung Pak Asa. Ya. Galau, ya, galau hati saya gitu loh. Makanya istri saya tadi naik, jangan lupa berdoa ya, berdoa. Saya bilang Tuhan, saya nggak minta macam-macam, minta berikan damai sejahtera dan sukacita, ya, supaya saya nggak belepotan nantinya ya. Nah, hari ini saya mau sampaikan begini. Bapak Ibu percaya memang keadaan dunia saat ini makin susah, betul? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, keadaan dunia makin susah, betul? Betul? Ya. Kenyataannya susah nggak Ibu, Bapak-bapak? Yang miskin susah, betul? Yang kaya pun konglomerat susah. Ya, kemarin salah satu orang konglomerat Bandung telepon saya. Telepon pakai handphone, biasanya dia lewat sekretarisnya pakai telepon kantor. Kemarin Sabtu ya. Dia pakai handphone. Saya bilang kok suaranya jauh. Oh, saya tahu dia lagi di taman nih.
Biasanya gitu ya. Ya kalau dia lagi mumet dia malah ke taman dia, rumah Suara Budo ya, ke taman dia ngerokok, ngopi. Saya tahu nih pasti di situ. Ya intinya dia itu udah stres, duit triliunan, stres, nggak punya utang, stres. Saya mau makan sate yang enak nggak bisa, mau ke restoran yang enak nggak bisa. Ada kematian saya nggak boleh datang, ada yang pesta saya nggak boleh datang. Anak-anak tidak main ke rumah saya larang, cucunya juga. Takut. Ya memang umur udah 79. Makanya saya bilang begini, semua juga ngalamin Pak Lili. Bukan tua, saya udah tua, iya saya juga ngalamin. Cuman bedanya begini, kalau saya stres saya ajak istri saya ke Ciwidey atau ke Lembang. Nah, ya. Jalan-jalan ngadem, ya. Ada tuh nanti kapan-kapan kalau ini saya bawa ya. Koboi Cipelah namanya. Ya. Enak, dengar musik, murah, kopinya murah. Ya, dengan musik ngilangin stres. Saya bilang kalau nggak gitu stres saya juga Pak. Ya, nah inilah keadaan dunia pada saat ini, betul? Yang miskin stres, ya, yang kaya pun stres. Bapak Ibu kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus menuntun kita, memberikan damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, bakal stres tidak kuat. Kenapa? Ke depan lebih susah. Makanya saya selalu bilang, jangan bicara ya tahun 2021 lebih enak, enggak, lebih susah. Betul? Saya pernah ngomong? Nah, keadaan manusia karena dunia semakin tidak baik, manusia makin jahat apa makin baik? Makin jahat, betul? Karena penggenapan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu mesti belajar firman Tuhan. Jadi tahu kapan ini waktunya Tuhan. Salah satunya lihat ke Timur Tengah, bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Ada di Alkitab penubuatannya bahwa bangsa Israel nanti akan dikeroyok oleh bangsa sekelilingnya. Bangsa Israel tidak pernah kalah. Betul? Dia negara kecil tapi tidak pernah kalah. Dikeroyok, dikeliling, tidak pernah kalah. Tapi nanti suatu saat Tuhan izinkan dia kalah, mengalami pukulan dahsyat, baru dia nanti dia mau berbalik, dia minta kepada Allahnya, tolong, baru dia mengalami kemenangan lagi. Disitulah nanti kedatangan akhir zaman. Ya, jadi mesti tahu. Orang sekarang tambah jahat, tambah mementingkan diri sendiri, tambah nggak beribadah, tambah nggak taat beribadah, ya, tidak percaya tentang ibadah, tentang kekuatan itu. Memang penggenapan. Jadi Bapak Ibu tidak bisa menolak. Jalan. Keadaan dunia sekarang makin sulit, makin sukar, bahkan zamannya akan lebih sukar. Bapak Ibu nggak bisa nolak. Mau Bapak Ibu rajin ke gereja, nggak rajin ke gereja, anak Tuhan atau anak setan pasti ngalamin. Kenapa? Karena masih hidup di dunia ini. Nah, bagaimana? Kita mesti berhadapan tiap hari dengan orang-orang akhir zaman. Kita mesti berhadapan tiap hari dengan keadaan memang akhir zaman yang dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa keadaan tidak baik. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus akhir zaman akan datang masa yang sulit dan sukar. Amin. Ini berlaku. Firman ini berlaku seluruh umat manusia ciptaan Tuhan. Akhir zaman manusia akan seperti ini. Ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Nah, bedanya dengan kita punya iman, pengharapan, dan kasih yang dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Makanya bersyukur kalau hidup kita ada Roh Kudus. Roh Kudus menuntun, mengingatkan, memberi
sejahtera, sukacita segalanya. Sehingga waktu kita berhadapan dengan persoalan dunia yang semakin tidak baik, berhadapan dengan orang-orang dunia yang dinubuatkan dalam Alkitab, kita tidak masalah. Amin. Karena yang kita pegang janji Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ini ada berbicara untuk seluruh manusia, tetapi di Alkitab juga ada bicara untuk janji Tuhan kepada anak-anaknya. Kalau kepada anak-anaknya, ya, Tuhan ngomong mau 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan. Asal kita mengasihi Dia dan taat dan setia, Tuhan jaga, kita tetap berdiri kok. Amin. Zaman boleh susah, tapi anak Tuhan akan dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Amin. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita caranya menghadapi satu, keadaan manusia dan keadaan dunia yang tidak baik? Kita buka dulu coba. Kita lihat keadaan manusia akhir zaman. 2 Timotius 3. Kita sepakat ya, dunia semakin sulit, semakin suka. Nah, kita lihat manusia akhir zaman seperti ini. 2 Timotius 3. Nah, komplit. Ketahuilah, bukan saya yang ngomong ya, firman, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita sudah di masa yang sukar atau belum? Sudah. Ke depan akan lebih sukar. Lebih sukar, lebih sukar. Kenapa? Nah, disitulah nanti akhirnya ada penyaringan. Ilalang dan gandum, kambing dan domba. Siapa yang bertahan sampai kesudahannya akan diberikan mahkota kehidupan, mahkota kemenangan. Amin. Kita gak mau tahu ini urusan ini pasti terjadi. Tetapi yang kita imani, yang karena kita hidup, orang benar hidup karena iman. Yang kita imani bukan ininya, karena ini sudah dinubuatkan, pasti terjadi. Yang kita imani adalah sekalipun itu masa sukar, kita sebagai anaknya, Tuhan tetap pelihara dengan baik. Amin. Ya, ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, kita coba, kita pelan-pelan kita belajar ya. Ini firman sekarang digenapi nggak? Manusia sekarang lebih mencintai dirinya sendiri, betul? Bahkan terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap suami. Betul? Sekarang banyak sekali kejadian anak tuntut orang tua, betul? Orang tua sudah kakek-kakek dituntut di pengadilan. Betul? Lebih mencintai dirinya. Makanya saya bilang, nanti kasih kan dihilang, damai sejahtera. Kalau saya lihat ini damai sejahtera. Sekarang banyak nggak yang loncat dari mall, loncat dari apartemen? Kemarin baru loncat. Di Bandung kemarin loncat 30 tahun. Di Mall Kings Store. Tuh yang waktu itu kita pergi sama Pak Pelik, Bu Nomi, yang beli tuh seragam batik. Mati. Kemarin di mall, di apartemen juga kan, lompat di sini ya, ke penjuru. Mati, umur 40 tahun. Kenapa dia tidak memiliki Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan bahwa kamu itu ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan. Ya. Lebih mencintai dirinya sendiri. Betul? Gak suka sama suami, gua cerai, gua tinggalin. Betul? Gak suka sama istri, gua tinggalin. Yang penting gua happy. Betul?
Yang penting kita happy. Ya, nah ini keadaan manusia sekarang lebih mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Padahal firman Tuhan mengatakan, saya juga ditegur oleh Tuhan. Hamba uang. Jadi kita mau berduit aja, duit, bener gak? Ya, lagu ini apa? Alam ya. Ya, penyanyi yang itu Alam Luna. Yang apa? Duit gitu kan? Manusia kerjanya cari duit, betul? Memang segala sesuatu kita beli nggak bisa pakai iman, pakai duit. Ya, coba kalau saya bisa ke toko siapa gitu, ya, saya beli pakai iman pak. Pokoknya nanti bapak saya yang bayar. Bapak yang mana? Bapak saya di surga. Ya, ambil ke barang nanti ya bapak gua bayar ya. Yakin maling. Ya, kalau beli sesuatu yang di duniawi harus pakai duniawi juga, yaitu duniawi itu uang. Kecuali mau mengambil sesuatu yang dari Bapak, pakai iman. Dari Bapak itu segala sesuatu, ya, kerajaan Allah kan tidak bicara makan minum pakai. Kerajaan Allah berbicara tentang keselamatan, sukacita, damai sejahtera. Betul? Kebenaran. Ya, hamba uang. Padahal firman Tuhan ada pendukungnya. Karena mengubur kekayaanlah, duitlah, kedudukan, kehormatan, mamon, orang jatuh dalam berbagai macam masalah. Saya kemarin dikasih ayat sama Tuhan. Lu susah payah gak bakal bisa nambahin. Ada ayatnya soalnya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menang. Makanya salah kalau kita setengah mati nguber-nguber duit. Harusnya duit yang nguber kita. Adakah ayatnya? Ulangan 28. Betul? Segala berkat ini akan mengikuti kamu. Gak usah dicari, dia ngikut. Makanya ikut Tuhan itu, kalau kita benar, berkat itu otomatis ngikut. Tapi bukan berarti malas. Kita kerja, lakukan bagian kita dengan baik. Jangan jadi hamba tuh, jangan hamba uang. Uang gak bisa nolong. Buktinya sekarang keadaan COVID, uang tidak bisa menolong. Amin. Mereka akan membuat banyak gosip sekarang. Betul? Aduh, saya pusing ya. Saya bilang Pak Lili, yang namanya yang ini kok, udahlah, jangan terlalu dengar berita, puyeng. Itu benar gak ya, Pak Hendy ya? Kok Hendy dia manggil saya? Kemarin katanya di Madura tim COVID mau ke sana mau apa vaksinasi ditolak semua, nggak boleh masuk ke Madura. Itu yang di Kudus gimana ya? Sampai ketolongan begitu, benar tuh matinya gitu banyak. Dia tanya terus, menurut Ko Hendy COVID itu ada nggak ya? Kalau nggak ada kan ngapain kita capek-capek pakai masker, jaga jarak segala macam. Saya mau makan nggak bisa, mau keluar nggak bisa, mau ketemu orang nggak bisa, semua nggak bisa. Kalau memang nggak ada, ya udah kita nggak usah lakuin, betul nggak? Mati hidup di tangan Tuhan. Saya bilang COVID ada nggak? Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Cuman sedahsyat apa itu? Ya efeknya. Kita sampai sekarang pun tidak ada yang tahu. Ada orang yang kena COVID ngap sembuh. Betul? Tapi dia teman saya ini sehat-sehat, rajin jalan, naik sepeda, olahraga, dipanggil juga. Makanya kalau orang percaya, hidup mati kita di tangan Tuhan. Kalau kita sudah jaga, saya bilang ikutin aja protokol yang dikasih pemerintah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan bersih-bersih. Memang sulit sih kalau orang yang jarang mandi. Kalau orang yang hidupnya jorok sulit ikuti protokol pemerintah, betul nggak? Ya kalau kita ikutin aja, pemerintah kebanyakan tangan Tuhan. Dia sudah pakai masker, kita pakai masker. Jangan udah jaga jarak, kita jaga jarak. Betul? Minum vitamin, olahraga, makan yang enak, sudah. Ya untuk jaga stamina kesehatan kita. Amin. Ya banyak membual sekarang. Hebat. Ya artis-artis pada membual, menyombongkan diri, betul nggak? Artis
itu. Hah? Herpes kan? Iya, saya bilang kayak penyakit kulit herpes. Dia bawa-bawa yang harganya miliaran, bener nggak? Nyombongin diri. Saya kasih tahu, kalau keadaan seperti teman saya mau dibawa rumah sakit, duit dia triliunan itu tidak bisa menolong. Apa yang mau disombongin dalam hidup ini? Makanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Saya kasih tahu, orang bisa kaya itu karena Tuhan, karena kekuatan sendiri, atau karena setan. Betul? Di dunia ini cuma 3. Kita bisa kaya mengandalkan Tuhan, kita bisa kaya mengandalkan kekuatan sendiri, kita bisa kaya mengandalkan kekuatan setan. Betul? Cuma kan kita tahu efeknya. Mengandalkan setan, dia pasti ada tumbal. Tumbalnya 7 turunan. Hati-hati ya. Karena saya pernah ngelayanin orang-orang yang punya susuk, punya minta ya, mau penglaris segala macam. Mengandalkan kekuatan sendiri, suatu saat kita mentok dan stres. Karena manusia kekuatannya ada batas. Ya, bisa stres. Dapat kekuatan bunuh diri buat apa? Dapat kekayaan bunuh diri buat apa? Ya. Tapi kalau kita datangkan berkat dari Tuhan, itu kita punya damai sejahtera. Kita punya bisa menikmati berkat. Kita punya kuasa memiliki, tetapi tidak punya kekuasaan menikmati. Buat apa? Kalau di dalam Tuhan kita punya kuasa memiliki, dan kita punya kuasa untuk menikmati. Amin. Nggak usah nyombongin diri. Betul? Ini artis muda juga sama. Nyombongin diri bener. Pakai kaosnya. Saya lihat kaosnya. Ini kalau saya lihat di Tanah Abang banyak. Ya, bahkan di mall lah, kita anggaplah di Matahari. Saya sering beli itu. Beli 2 gratis 1. Saya sering beli. Apalagi kalau beli 1 gratis 2. Langsung saya Uber, saya cari. Ya. Nah, kaosnya model kayak begitu, tetapi dia ngomong di saya nggak ngerti si Facebook, Instagram saya nggak punya soalnya. Dia ngomongnya di mana sih, di IG ya? Apa di Facebook? Nggak tahu lah. Saya nggak ngerti, soalnya saya nggak ngerti Facebook, nggak punya IG. Kaosnya 50 juta. Kaos oblong 50 juta. Ini kayaknya saya beli cuma 25.000. Nah, sekarang saya tanya, benar nggak harganya 50 juta? Mungkin benar ya Pak saya. Itu kayaknya benangnya jahitnya, waduh. Ya. Nah, ada apanya? Kaosnya. Betul? Kalau ada berliannya sih masih mending ya. Kayak tas Hermes tadi itu. Herpes kalau saya bilang. Bukan Hermes. Penyakit kulit itu. Itu penyakit namanya. Hermes itu penyakit orang sombong. Kalau herpes penyakit orang jorok. Ya, menyombongkan diri. Nah ini sekarang banyak artis kayak begitu. Politik juga, tokoh-tokoh politik, tokoh agama juga banyak yang nyombongin kok. Betul. Makanya akhir zaman ini banyak penyesat ada di mimbar. Saya kasih tahu, jangan heran makanya kalau ada penyesat di mimbar. Makanya Bapak Ibu saya minta tuh, saya beliin Alkitab, baca Alkitab. Jadi kalau ada hamba Tuhan di sini penyesat yang salah, nah, kita nggak bisa dibodohi. Kalau kan nanti percuma Bapak Ibu rajin ke gereja, ngikutin penyesat, dia masuk jurang, Bapak Ibu masuk jurang. Orang buta nonton orang buta, dua-duanya masuk jurang. Kan kalau kita ngerti tentang Alkitab, dia bawa saya ke jurang, ngomong ngikut. Salah jalan dianya, betul nggak? Amin. Nanti ada di sini Bapak Ibu, di tempat Maha Kudus, nabi palsu, penyesat-penyesat. Kita lihatnya dari mana? Dari buahnya. Dia bicara tentang kerajaan surga apa kerajaan dunia? Kalau bicaranya tentang kayak itu alam, duit, itu bukan dari Tuhan. Bicara tentang kedudukan, kehormatan, minta dilayani. Maka saya bilang, sebagai hamba Tuhan yang memang benar dari Tuhan, dia datang untuk melayani, bukan dilayani. Amin. Pengerja di sini kerjanya untuk melayani Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Nggak usah beri hormat kepada jemaat, kepada para pengerja di sini. Dengan saya juga nggak usah beri hormat kepada Tuhan.
Berikan kemuliaan untuk Bapak kita di surga. Jangan ke pendeta. Amin. Ya. Pendeta juga banyak ngomongin diri. Tokoh agama juga banyak ngomongin diri, paling hebat, paling pintar. Benar. Saya ngertinya apa? Sejak COVID aja ada yang namanya IG apa medsos sih mah? Aduh, saya mah gatek sih. Yang itu ada gereja palsu IG. Ya. Makanya saya tahu, aduh, yang ini berantem dengan ini berantem yang ini masing-masing paling hebat, betul? Saya pakai satu ayat, karena semua masuk neraka ya. Satu ayatnya satu. Apa ayatnya? Jangan engkau masalah benar atau enggak pelayanan dia urusan dia aja. Yang penting kita benar lah. Mereka akan menjadi perfit. Ada nggak cara? Banyak nggak? Banyak benar ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Nah, tadi saya bilang, anak tuntut orang tua, udah kakek gitu kan dituntut sama anaknya gitu. Dia tuntut di pengadilan. Saya kadang-kadang waktu baca berita itu begini, pemerintah juga nih hukumnya. Kalau yang kayak begini tolak dong, jangan masukin pengadilan, betul nggak? Kalau dia nuntutnya yang nggak masuk akal, jangan diterima, betul nggak? Sekarang juga sama, banyak pefitnah di media, ngomong sedikit tuntut, kasihnya nggak ada sama sekali, nggak ada kedamaian, betul? Kemarin Roy Suryo ya, cuman gara-gara diomongin apa, dia tutup lagi gitu aja. Orang politik muncul lagi, udah lama nggak muncul. Saya bilang persoalan begitu, sama polisi harusnya ditolak. Saya bilang hukum ini kayaknya gimana ya? Ya, banyak pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua, udah banyak. Tidak tahu berterima kasih, banyak kan? Aduh, gua ada baik sama dia, gua ada banyak berkorban sama dia, gua ada banyak nolong sama dia. Manusia juga kagak, betul? Betul? Apalagi saya ada urusan dengan jasa. Saya buka toko ada urusan dengan jasa. Dia telepon, Pak, pompa saya rusak. Oh iya, di mana? Di sini. Oh, begitu kita sudah selesai, telepon juga enggak. Boro-boro bayar. Ipul datang. Pul, beres. Udah beres. Terus dikasih uang enggak? Enggak. Oh enggak. Oh ya sudah. Mungkin nanti dia telepon juga enggak. Banyak enggak? Banyak. Bahkan saya ada 4 kali saya kasih. Kita uji. Sekali lagi. Kalau dia enggak ada tanda terima kasih. Kalau kita belum datang, teleponin terus Pak. Itu belum datang ya. Tahu Kopo TKI rumah saya sama ke Mekarwangi jauh. Sekali, bukan kesalahan saya, dia nggak colok listriknya, jadi sipilnya nggak nyala. Ya, habis sudah selesai, terima kasih juga enggak. Pak ini makasih ya, nggak usah bayar. Makasih enggak. Berapa bulan kemudian begitu lagi. Box sipilnya dia ngecor, jadi corannya masuk ke box sipil. Omronnya kotor, cuma dikeluarin, bersihin sama saya, pasang lagi, hidup lagi. Waktu saya belum sempat ke sana, dia teleponin terus. Saya bilang iya. Begitu udah selesai, si bener di jalan, enggak telepon lagi, enggak bayar, enggak apa. Maksudnya kamu menghargai dong tenaga kita. 3 kali, terakhir dia telepon lagi. Udah setahun hampir 2 tahun. Saya mah ingat, dia minta tolong lagi. Waduh. Pul, saya naik motor sama pembantu sama anak buah saya. Kali ini ya. Kalau kali ini enggak, saya nggak bakal ladenin. Ya, saya nggak mau pakai ayat firman Tuhan apa 70 kali 7. Waduh, bisa repot saya. Ya, 4 kali benar Pak. Saya kerjain lagi. Terima kasih pun enggak. Close sama saya. Bahkan ada yang saya catat di papan.
Dia tidak bayar, nelpon juga enggak. Terakhir nelpon lagi saya bilang, Cik, setiap kita kesana kita beresin, Cik nggak pernah bayar, nggak pernah terima kasih, nggak pernah nelpon. Sorry Cik, cari tukang yang lain. Banyak orang yang sekarang tidak tahu terima kasih untuk hal-hal kecil. Kecewa nggak? Jangan. Kalau orang dunia kita pasti kecewa, cuman kita ada Roh Kudus. Roh Kudus kasih tahu, lo kan udah dikasih tahu. Ini banyak manusia seperti ini, ya. Ini manusia zaman, jangan seperti itu, ya. Tidak memperdulikan agama. Oh, sekarang mah kalau dulu mah susah ngeles, Pak. Kalau kita nggak ke gereja, susah ngeles, betul? Kalau sebelum COVID kita nggak berdoa, kita nggak ke gereja, bisa ngeles nggak? Nggak, susah ngeles, betul nggak? Kalau sekarang banyak ngelesnya kan? COVID. Sekarang saya umur 60 lebih, nggak boleh ke gereja. Banyak alasan, bener nggak? Betul? Di gereja kan juga nggak boleh semua, cuma 30%. Betul nggak? Mesti jaga jarak, betul nggak? Saya belum divaksin, ada yang begitu. Emang kalau udah divaksin pasti anti tuh, Pak, ya, virus. Makanya kadang ada rumah ya di portal. Saya bilang, emang tuh virus corona kayak pocong. Kalau udah di portal tuh dia nggak bisa lewat-lewat. Hah? Betul. Makanya kadang-kadang saya bingung ya. Intinya tidak memperdulikan agama. Tidak ada alasan. Seperti Zakheus. Zakheus itu pemungut cukai, betul? Tetapi kenapa ada pemulihan dan keselamatan dalam satu keluarganya? Kenapa? Dengan keterbatasan dia pendek, tetapi dia mau berusaha untuk berjumpa melihat Yesus yang pada saat itu didengar akan datang. Betul? Dia ada keterbatasan, dia mau lompat-lompat di kerumun gak bisa melihat, dia naik pohon. Betul? Akhirnya, orang seperti inilah yang mendapat keselamatan berkat dari Tuhan. Yesus melihat Zakheus turun, hari ini saya mau nginep rumah kamu. Ada keterbatasan karena kondisi yang harus kita alami, dunia alami. Tetapi tidak menghalangi kita untuk dekat sama Tuhan dan mencari Tuhan. Baca firman. Justru dalam kondisi begini kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kalau nggak tidak kuat, saya kasih tahu bisa bunuh diri nanti Bapak Ibu. Amin. Ya, ini kerjaan iblis nih. Sehingga manusia dijauhi dari Tuhan. Amin. Ayat selanjutnya. Diberkat. Bukan ulangan. Loncat ke ulangan. Yang tadi. 3. Ayat 3 ya. Nah itu ya. Tidak tahu mengasihi. Iya. Apalagi kalau dia udah cengkelin kita. Sorry Pak, untuk ngasih dia. Betul? Tidak mau berdamai. Banyak kan sekarang. Jadi tontonan kok di medsos, betul? Nggak mau berdamai. Diajak damai pun persoalan sepele nggak mau, tetap tuntut-tuntutan. Cuma ngomongin apa? Di Facebook dia ngomongin gue jelek-jelek. Bener gak? Gue digosipin katanya. Iya nggak? Gue digosipin katanya. Ya, katanya gue jadi istri ketiga. Gak usah saya sebut ya, kan lagi heboh sekarang. Ya, saya bilang aduh kenapa orangnya sudah meninggal, dia mau punya istri 10, jangan dibuka lagi, close. Dibuka. Nah sekarang coba ada siapa istri kedua, istri ketiga. Sinetron orang gila sekarang gua kan. Jangan makanya banyak nonton sinetron. Sekarang lagi diprotes juga dengan lewat apa komite asas sama anak-anak ya. Kenapa? Poligami, yang satunya ada anak-anak. Ngajarin anak mau dipoligami. Emang kayak zaman dulu tuh ada nabi poligami umur 9 tahun. Kita di Indonesia ada nggak yang waktu itu kawin sama itu siapa?
Yang itu, mobilnya mewah, banyak batu merah tuh, duitnya banyak bener tuh. Siapa dia? Yang heboh tuh? Siapa Pak? Hah? Umur berapa dia ini? 9 tahun. Itu pintar. Saya bilang, puji Tuhan, saya jadi orang Kristen. Saya bilang, kalau saya bukan orang Kristen, nanti istri saya bisa 7. Ketawa, ya. Soalnya gini, kalau saya bukan orang Kristen, pada dasarnya saya ini dulu genit. Ya, tuh istri saya tahu, pacar saya dulu banyak. Coba kalau saya diperbolehkan, bukan orang Kristen, aduh, saya kawinin satu-satu. Satu kawin sini, satu kawin ini, satu kawin ini. Aduh, enak, betul gak? Kayaknya dunia ini nikmat, betul gak? Tapi mati masuk surga. Masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Karena keinginan daging yang kita penuhi, bukan keinginan roh. Bersyukurlah kita dipimpin oleh Roh Kudus yang mengingatkan kita, itu salah. Salah. Ngelirik perempuan cantik aja, boleh gak? Kalau orang Kristen, boleh gak? Ada orang cantik, boleh ya? Ini kalau PNI seneng nih ya. Boleh? Boleh? Ngelirik orang cantik, boleh gak Pak San? Hah? Kalau kita nggak mau melirik orang cantik nggak boleh. Kita punya mata, kita menikmati ciptaan Tuhan yang sempurna, tapi jangan punya hati memiliki. Yang salah kan begitu, dari mata turun ke hati. Habis turun ke hati, tindakan melangkah kepada dia. Dia kan nyamperin rumah dia, betul nggak? Berusaha sekuat tenaga, betul nggak? Itu yang salah. Kalau cuma ngelihat mah nggak apa-apa. Ibu-ibu melihat cowok ganteng boleh nggak? Boleh. Mbak Yanti kalau mau lihat cowok ganteng juga boleh kok. Tapi jangan terbesit niat untuk memiliki. Itu yang salah. Amin. Ya. Suka menjelekkan orang, banyak nggak? Tidak dapat mengekang diri, garang. Betul? Tidak suka ya? Karena keadaan yang membuat orang seperti ini. Inilah keadaan. Coba ayat keempat. Nggak bisa dipungkiri keadaan manusia. Suka berkhianat. Suka berkhianat. Istri berkhianat terhadap suami, suami berkhianat kepada istri, anak-anak berkhianat, teman-teman pada berkhianat. Banyak kan? Tambah banyak. Karena penggenapan firman Tuhan. Jadi kita tahu kalau ini sudah terjadi, berarti sebentar lagi Yesus Kristus datang. Makanya kemarin jangan dicatat. Kan saya pasti ini. Ini feeling saya ya, feeling saya sendiri. Kan beberapa minggu yang sebulan yang lalu saya ngomong, kok kayak perasaan Yesus mau sebentar lagi datang. Tidak berpikir panjang, belaga tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini keadaan manusia akhir zaman. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Amin. Firman Tuhan mengatakan kita harus berbeda dengan orang dunia. Keinginan daging bertolak belakang dengan keinginan roh. Amin. Kita harus berbeda dari dia. Kalau dia suka berkhianat, kita tipe orang yang setia apapun yang terjadi. Amin. Kita harus berbeda. Kalau dunia mengatakan lebih menuruti hawa nafsu, keinginan daging daripada menuruti keinginan Tuhan, kita mau bertolak belakang ini. Kita mau lebih menuruti keinginan Tuhan. Daging kita sobek, sayang. Sakit nggak waktu keinginan daging kita babak? Sakit. Tapi itulah jalan untuk menuju kerajaan surga. Amin. Nah, bagaimana untuk kita menghadapi ayat yang satu tadi, dunia semakin tidak baik, semakin suka, dan menghadapi orang-orang keadaan dunia seperti ini. Bagaimana caranya? Kita harus memiliki damai sejahtera, betul? Sehingga waktu kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, bertemu dengan keadaan dunia semakin suka, kita tetap memiliki damai sejahtera. Amin. Nggak kepengaruh, kita nggak stres. Kita memiliki penguasaan diri, jadi kita nggak gampang marah. Ketemu orang
orang yang suka jelekin kita. Kita punya penguasaan diri. Kita memiliki kasih. Sekalipun dia berkhianat, semakin pun dia menjawabkan, semakin dia tidak baik kepada kita, semakin kita mengasihi dia. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Kalau orang dunia dia semakin jahat sama kita, lu jahat sama gua lebih jahat, betul? Orang dunia ini. Tapi kalau lu baik sama gua bisa lebih baik sama lu. Betul? Ini orang dunia. Tapi orang anak-anak kerajaan surga beda. Lu jahat sama gua akan semakin baik sama kamu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau orang dunia begitu, lu baik sama gua bisa lebih baik. Tapi kalau lu jahat sama gua bisa lebih jahat. Saya juga pernah begitu ngadepin preman Bandung waktu kemarin nih, lagi ngebor dimintain duit. Nih tanya istri saya. Selesai ngebor, saya nggak boleh bongkar alat bor saya. Dimintain duit, kemarin kan udah dikasih sama temennya, minta lagi. Anak buah saya mau diculik, mau dibawa keluar, mau digebukin. Tuh, baik, ini anak buah saya semua. Saya lagi ngomong baik-baik, sampai dia kesel, saya kesel. Nah ini akhirnya orang dunia keluar saya nih. Saya bilang sama preman ini, mabok, kamu kalau bayar sama saya bisa lebih baik. Tapi kalau kamu bikin susah saya bikin susah kamu. Saya bilang saya nggak mau tahu kamu dari organisasi mana. Saya bilang ada organisasi Bandung yang saya bilang, nggak mau tahu, gua acak-acak semua. Saya juga kadang-kadang ada kedagingan yang muncul, tapi bedanya, habis selesai dia diem kan, dia udah pulang. Saya mikir, aduh malu saya. Yang saya buat pengerja gereja GBI sana, yang kenal saya, Pak Hemi kan sering khotbah selayani ke Tangerang, ke Jakarta. Ya, aduh saya malu. Ya kan karena di jalanan. Ya, jadi banyak karyawannya, anak buahnya juga keluar semua. Memang tuh Pak. Nah ini orang dunia ngompori saya lagi kan. Memang tuh Pak. Itu kemarin juga dia mukulin supir sini tuh katanya. Waduh, nggak tahu gua hati gua lagi galau nih, nyesel. Tapi puji Tuhannya begini. Biasanya saya habis itu pulang ke toko. Biasanya istri saya itu nyalain saya kalau saya marah. Waktu itu saya juga mau ribut sama orang sebelah karena kelewatan. Saya bilang, aduh Pak, ya, kalau zaman dulu mati loh. Saya gitu, saya udah 7. Aduh kan. Ya istri jagain ya. Anak buah saya mau mobil kayak gak usah. Ini orang kayak gini mesti kasih pelajaran. Supir lewat toko saya stopin. Mobil siapa? Supirnya semua. Tapi hari itu saya ke toko. Mah, aduh, tadi habis marah-marah di jalanan. Malah dia dukung. Memang tuh katanya sekali-sekali memang mesti digituin kata preman-preman itu. Aduh, gak tau kita lagi galau gitu kan. Istri saya kok bisa tiba-tiba kok dukung saya marah-marah di jalanan. Memang benar. Nah ini ada saksinya. Ya bukan saya berkarang. Soalnya kadang-kadang hamba Tuhan ngarang ceritanya bohong. Betul gak? Ada kesaksian dibuat-buat. Enggak, kalau saksian masih apa adanya. Kalau buat bohong-bohong, saya rugi sendiri. Dosa sama Tuhan berbohong. Iya Pak, tapi malu mah. Enggak, itu memang sekali-sekali mesti digituin. Ini istri saya. Biasanya kayak gitu. Ya. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya kita berhadapan dengan kondisi dunia yang tidak baik, dengan kondisi keadaan manusia yang tidak baik? Harus memiliki damai sejahtera, sukacita, ada penguasaan diri. Betul? Di mana ini? Makanya Alkitab ini sudah komplit. Di mana nih? Galatia 5 coba. 22. Apal nggak Bapak Ibu? Galatia 5 ayat 22. Buah-buah roh. Kalau tidak ada ini, nanti Bapak Ibu bisa stres, bahkan bisa jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Akhirnya Anda berbuat salah. Kalau Anda berbuat salah dan tidak cepat-cepat berbalik, dipanggil seperti teman saya, nyaho. Betul? Seperti orang kaya sudah masuk sana, dia mau balik lagi, nggak bisa. Sudah selesai. Makanya selagi masih ada napas, masih ada nyawa, bertobat. Kalau ada yang tidak baik, betul? Buah roh ialah kasih. Ada sukacita dalam kondisi sulit apapun, tetap bersuka.
bersukacita. Makanya firman Tuhan mengatakan begini, bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Di kita mengucap syukur bukan lagi senang. Lagi susah pun mesti mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jangan senangnya aja, kalau lagi susah nggak bisa mengucap syukur. Ada damai sejahtera. Kita nggak kepengaruh, jadi kita nggak gelisah. Ada damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Kalau orang yang nggak miliki damai sejahtera, nah ini stres sekarang. Duit nggak bisa beli damai sejahtera, saudara. Firman Tuhan mengatakan damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia hanya bisa memberikan damai sejahtera sesaat. Betul nggak? Betul ya, Pak Bro ya? Tapi kalau damai sejahtera dari Allah, dia akan tetap kekal selama-lamanya. Kenapa saya bisa ngomong? Saya kan pernah alami damai sejahtera saya sesaat. Ayo, kemana? Biasa namanya stadium, highlight, stardust. Betul? Dengan sukacita aku melangkah. Betul kan? Orang dunia begitu, melangkahkan kakinya ke kehidupan dunia. Sampai di stardust, highlight, stadium segala macam, kan saya tahu apal semua. Mulai kasih minum aqua tinggi, kerating dai. Untuk memancing tuh buah roh muncul, buah roh yang dari satunya ada damai sejahtera, ada kasih sukacita. Betul? Tangting tung, tangting tung. Betul nggak? Royal, ada kasih. Nggak kenal, ada nggak? Dulu mahal, tapi karena kasih yang timbul akibat efek itu gratis. Mau minum nggak? Pesen. Kita yang bayar, nggak pelit. Tapi begitu pengaruh itu hilang, pusing lagi saya. Ya, tapi waktu saya ikut Tuhan, Tuhan memberikan saya damai sejahtera sukacita. Dan semakin saya dekat dengan Tuhan, damai sejahtera itu semakin kekal, semakin besar, semakin menetap, semakin menekal. Amin. Ada kesabaran, sabar menanggung segala sesuatu. Disakitin, dikecewain, sabar. Banyak orang sekarang kan nggak sabar ya. Sabar. Ada kemurahan. Zaman lagi sulit. Ini kontrak mau bayar, ruko mau bayar, cari duit sekarang aja susah. Betul nggak? Betul? Bisa ngeles. Firman Tuhan mana? Nggak boleh ngeles. Taat sama firman. Dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu, lakukan dengan taat dan setia, maka segala berkat ini akan mengikutimu. Ikut Tuhan itu udah kayak anak kecil aja. A, suruh ke kanan, ke kiri, kanan, ikutin aja. Suruh murah hati aja. Ada kebaikan, ada kesetiaan. Amin. Ini 2, 3. Kelemah ya. Sekarang banyak orang yang lemah lembut nggak? Lemah lembut dunia. Nah ini ya. Ada lemah lembut dari dunia, ada lemah lembut dari Tuhan. Bapak Ibu mau lemah lembut dari dunia apa dari Tuhan? Dari Tuhan. Ya, teman. Kalau dari dunia nanti ngelambai. Ya, aduh ngomongnya aja, gimana gitu ya? Ya. Itu Tuhan gak izinin. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan banci gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Anda mau bertolak belakang dengan firman Tuhan lemah lembut, tapi lemah lembut yang sesuai dengan kebenaran firman. Lemah lembut yang satunya Tuhan bilang, banci gak boleh masuk surga. Saya sering ngomong begini, ya. Sekarang aja di dunia aja orang banci repot, betul gak? Betul? Mau ke WC mau ya kemana nih ya? Betul? Betul? Kalau dia laki, gue mesti jongkok apa mesti berdiri nih ya? Betul? Di surga tuh sudah siapin tuh WC khusus banci.
Makanya jelas firman Tuhan mengatakan, banci nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Kenapa dia bisa banci? Nah, itu mungkin ada maksud Tuhan. Layani dia, dan dia harus berjuang untuk melepaskan ikatan dari kebenciannya. Cuman kan sekarang masalahnya banci difasilitasi. Amin. Nah, ada penguasaan di diri. Paling penting penguasaan diri. Gak gampang sakit hati, gak gampang kecewa, gak gampang marah. Betul? Perlu. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi lakukan buah-buah roh ini dalam hidup ini. Jangan keinginan daging. Kalau Anda mau masuk dalam kerajaan surga dan mau dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna selagi masa di dunia ini, mau? Bagaimana caranya? Makanya saya ajari begitu. Nih hukum nih saudara. Mau ini, mesti lakukan ini. Mau ini, mesti lakukan ini. Anda mau supaya menang berhadapan dengan keadaan dunia yang semakin susah, berjumpa dengan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, yang egois, yang suka begini, kayak gini, Anda harus memiliki yang namanya buah-buah roh. Bagaimana cara memiliki buah-buah roh? Nggak bisa dong simsalabim jadi itu sabar. Nggak bisa. Ada proses. Prosesnya gimana? Yohanes 15. Terakhir. Makanya minta Roh Kudus tuntun hidupmu agar memiliki buah-buah roh yang sempurna dan buahnya tetap. Enggak hari ini sabar, besok jadi pemarah. Itu namanya tidak tetap. Biar buahnya tetap. Ya. Firman Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Terus cepat. Ayat 2. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Ini buahnya buah apa? Bukan buah mangga Bapak Ibu. Ya bukan buah jambu ini, buah roh. Kalau dia tidak berbuah, dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah pun tetap Tuhan apa? Bersih. Nggak dibiarin kan? Supaya apa? Supaya ia lebih berbuah. Kalau Bapak Ibu sekarang muncul buah roh, ada kasih, Tuhan bilang baru sedikit, sehingga Tuhan bersihin. Kalau nggak berbuah sama sekali, potong. Tapi kalau udah berbuah, Tuhan bersihin. Waktu dibersihin enak nggak? Sakit. Betul? Ada proses supaya tuh kita berbuah lebih banyak. Yang 3, kamu memang sudah bersih karena firman. Puji Tuhan, Yesus mati di kayu salib, bangkit. Sehingga kutuk dosa, kutuk maut sudah dibersihin, diputus dalam nama Yesus. Ya, memang kita sudah bersih karena firman. Firman itu adalah Yesus sendiri yang telah kukatakan kepadamu. Terus, tinggallah di dalam aku di dalam. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen memiliki damai sejahtera, buah-buah roh tadi, penguasaan diri, kasih, sukacita dan segala macam ya, kesabaran. Kalau Bapak Ibu tidak melekat kepada firman, tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah, berarti Bapak Ibu nanti akan berhadapan dengan orang-orang dunia dan keadaan dunia yang sulit. Maka Bapak akan mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat, kekuatan manusia ada batasnya. Suatu saat Bapak Ibu nggak sanggup untuk menghadapi kenyataan hidup. Kenapa? Kekuatan manusia ada batasnya. Kasih manusia ada batasnya. Kasih Allah lah yang tidak ada batasnya. Dia yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita mengasihi. Kalau kasih kita, nggak mungkin kita bisa mengampuni orang lain. Kalau dia udah menyakiti kita luar biasa, Ibu ya. Ya, kalau dia nyolong jambu kita mungkin bisa kita ampuni. Tapi kalau nyolong suami kita kayaknya nggak bisa kita ampuni, Bu. Betul? Tetapi kalau ada kasih Allah dalam hidup kita, kita bisa mengampuni sekalipun dia mengambil suami kita. Amin. Kenapa? Ada Roh Kudus. Itu bedanya. Amin. Ya. Nah, otomatis kalau tidak ada kasih, tidak ada penguasaan diri, stres. Ngadepin kehidupan yang semakin sulit. Nyari duit susah, semua susah. Akhirnya
gantung. Ya, gantung diri. Ya, minum racun. Ya. Sekarang lagi ngetren sianida, jangan beli ya, jangan beli. Nah itu, tidak ada cara lain. Kalau kita mau memiliki buah roh yang kita butuhkan untuk menghadapi keadaan dunia dan menghadapi orang-orang dunia supaya kita gak jatuh, kita butuh buah roh. Dan buah roh ini bisa muncul, bisa ada, dia bisa berbuah kalau kita melekat kepada pokok anggur Yesus, kita melekat kepada firman. Kalau enggak, tidak mungkin bisa berbuah. Ya, kekuatan manusia ada batasnya. Saya malah kasih kesempatan begini, saya kasih tahu caranya. Untuk kita menghadapi kekacauan dunia ini, cuma ada dua jalan. Jangan mengadakan kekuatan sendiri ya. Cuma ada dua jalan, jalan Tuhan atau jalan setan. Itu aja. Bapak Ibu tinggal pilih. Ada jalan sempit, ada jalan lebar. Ujungnya Bapak tahu. Kalau saya mau pilih jalan sempit, ikut Tuhan. Ya, ikut setan bisa Kak? Bisa. Jadi babi ngepet, banyak duit. Betul? Sekarang lagi ngetren babi ngepet tuh. Kemarin ketangkep babi ngepet. Saya lihat sorot. Kayaknya nggak bukan babi ngepet. Ya. Sekarang banyak gak orang yang minta penglaris? Kadang memang sulit. Betul? Jangan sekali-sekali. Apapun keadaan dunia pada saat ini nyari uang susah, percayalah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Susah payah tidak akan menambahkannya. Ya, puji Tuhan, berkatnya banyak. Ya, saya bener luar biasa ya. Tadi saya pusing setengah mati ya. Sekarang saya kayaknya mengapi-api di dalam Tuhan ya. Tadi saya udah bingung sih mau ngomong apa, udah kacau saya ya. Ya, pengennya langsung pulang ke Bandung. Nanti habis ini Pak Asap pimpin aja kalau mau rapat ya. Kalau kayak nanti tunda, tunggu saya datang lagi. Kalau ada ini, ya, jadi saya langsung pulang aja. Ya, nah itu, ya. Sekali lagi, untuk menghadapi dunia ini kita perlu, ya, perlu kekuatan dari Tuhan. Amin. Tuhan kita ajaib, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selebihnya mati hidup kita, masa depan anak-anak kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan dia percaya begini, kita percaya begini, orang benar, ini firman Tuhan, tidak pernah ditipu. Bahkan sampai anak cucunya meminta-minta roti. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam firman tinggal dalam diri kita. Kita mau berbuat jahat. Firman ini ngomong apa? Jangan dosa. Betul? Orang lain menyakiti kita. Betul? Kedagingan, iblis bicara begini. Itu memang orangnya begitu tuh. Waktu itu juga nyakitin yang lain tuh. Waktu itu juga nipu yang lain tuh. Memang tuh kurang ajar, nggak bisa dikasih nggak bisa dibayain. Betul? Tapi yang satunya jangan, ampuni, maafin. Betul? Tinggal pilihan di tangan kita. Kalau kita kasih makan buah roh kita semakin besar, semakin menguasai hidup kita. Kedagingan pasti hilang sendiri. Amin. Makanya Roma 8 ayat 1. Cuman kan, coba terakhir sebelum kita tutup, kita mau perjamuan kudus. Ingat ya, tidak ada cara lain selain kita dekat sama firman, melekat kepada firman. Kalau mau berbuah roh, supaya buah roh yang kita perlukan. Soalnya sekarang kita buah roh ini kita perlu ini untuk menghadapi dunia ini. Ya kalau nggak ada. Roma 8 ayat 1. Nih, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Betul? Betul? Kalau Bapak Ibu ambil ayat ini sepotong, berarti nggak ada penghukuman lagi kalau udah Bapak Ibu udah terima Yesus. Betul? Betul? Ada ayat ini sekarang kadang-kadang di perjalanannya salah nih. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Kalau sudah terima Yesus Kristus dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, berarti nggak ada penghukuman lagi, betul? Kalau ayatnya kita berpatokan ayat 1. Makanya yang pakai ayat tuh ngambil ayat, jangan sepotong-potong terus dijemahin senak dia.
Banyak hamba Tuhan seperti itu. Padahal kalau bahasa aslinya ada koma, bukan titik. Kalau kita baca bahasa aslinya ini koma nih, bukan titik. Ya, makanya ada yang salah kaprah. Kalau udah terima Yesus gak ada penghukuman lagi, kita lihat siapa bilang? Itu banyak pendeta nanti di neraka. Tuhan siapin satu batu penjara di tengah-tengah neraka, di tengah-tengah penjara. Isinya banyak pendeta di situ. Banyak hamba Tuhan yang kerjanya sesat di bumi. Bikin mujizat, tungguin orang sakit, iya, usir orang jahat, iya sama, begitu orang mati, iya. Tapi ada yang karena yang dia lakukan bukan untuk keinginan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tapi kemuliaan di dunia. Makanya saya juga melayani kayak kemarin, ya, saya iseng tuh makan di pasar Segar. Mah, kok ini yang tukang sate kok ramai bener tiap hari, ramai bener ya. Saya iseng gitu loh. Siapa sih yang dagang itu? Siapa sih yang dagang kok bisa ramai begitu? Padahal saya pernah makan kurang enak. Saya lihat, oh ada yang dagang. Ada yang dagang. Habis selesai tuh dia tutup. Yang lain masih buka, dia jam 8 lewat udah tutup. Habis semuanya. Saya lihat, oh yang dagang sudah pergi, tinggal bapak-bapak yang beresin. Ya, makanya kelihatan loh. Kita juga sama Tuhan juga begitu. Kalau kita mah ada malaikat Tuhan, ya itu ada yang dagang. Saya bilang yang dagang ini pakai ini mah, ya jangan pakai yang begitu untuk penglaris. Ya, nah kalau bahasa aslinya koma. Bagi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh, yang bisa tidak dalam penghukuman. Kenapa? Karena hidupnya di dalam Roh, buah-buah Roh muncul, maka tidak ada lagi penghukuman. Tapi kalau ini titik, orang nanti akhirnya, gua udah terima Yesus gak ada penghukuman. Salah. Ya, saya bilang itu yang namanya pendeta pasti kan sudah terima ya, terima Yesus, dibaptis pendeta. Ya, pendeta kalau nggak dibaptis dalam nama Yesus, udah terima Yesus, mana bisa jadi pendeta, menjadi satunya, bener nggak? Ya, iya, ada koma, makanya baca, ya. Tapi kalau bapak ibu baca dari judulnya komplit, nggak ngambil sepotong-potong, bapak ibu kan ngerti, karena judulnya aja hidup di dalam Roh. Jadi intinya kalau kita hidup di dalam Roh tidak ada lagi penghukuman. Jangan ambil ayat ini karena ada hamba Tuhan yang ambil ayatnya cuma sepotong. Dia ambil lagi sepotong di sana, ambil lagi sepotong, pastiin sendiri. Ya makanya yang ada yang bicara apa? Sekali terima Yesus selamat. Sekali selamat tetap selamat. Besok saya waktu itu berdebat. Saya bilang terus kalau udah terima Yesus dibaptis terus besok dia berzina, nipu orang, masuk enggak ada lagi penghukuman. Kenapa katanya? Yang diselamatin Roh itu yang berbuat dosa daging katanya. Yang berzina ke tempat pelacuran itu daging. Rohnya kan enggak. Rohnya udah diselamatin katanya gitu. Ini dari mana pemikirannya? Bener nggak? Ya, jangan sampai salah. Makanya banyak penyesat saya. Ya, bagi orang yang makanya kalau nggak ngerti baca aja satu judul. Hidup di dalam Roh, terjemahannya apa? Jangan ambil sepotong-sepotong kalau nggak ngerti ya. Nanti diartiin sendiri. Amin. Amin. Ya, bagi orang yang hidup di dalam Roh, dia akan dengan santai menjalani kehidupan di dunia ini. Dan bagi orang yang hidup dalam Roh, tidak akan ada penghukuman bagi kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yuk, kita siapkan hati kita untuk kita perjamuan kudus. Yuk, saya akan musik.